Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami waktu yang indah ini. Kami boleh bertemu melalui jaringan virtual ini untuk sama-sama belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami masing-masing dimanapun kami berada, agar kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik dan kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini hari Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023 dengan judul Berdoa dan Mengucap Syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, termotivasi oleh berita bahwa orang-orang percaya di Efesus berkembang dalam iman kepada Yesus dan dalam kasih terhadap satu dengan yang lain, mungkin berita yang dibagikan oleh Tikhikus. Ini bisa kita baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 21 dan 22. Paulus di sini melaporkan kepada mereka bagaimana ia berdoa untuk mereka. Bandingkan dua laporan doa Paulus di Efesus, yaitu Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23 dan Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kita lihat Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23 mengatakan bahwa karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 menyatakan bahwa itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Yesus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus
turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema apakah yang dibagikan oleh dua laporan tersebut? Terkadang kebiasaan kita dalam doa bisa menyedihkan, meratap karena masalah ini atau masalah itu. Laporan doa Paulus dalam Efesus menunjukkan bahwa ucapan syukur adalah bahasa asli doa. Kita mengumpulkan berkat-berkat Tuhan dan berterima kasih untuk itu. Kita berusaha untuk memahami Tuhan bekerja dalam keadaan sulit dan memuji Dia atas kehadirannya yang mengubahkan dalam hidup kita. Merayakan anugerah dan kuasa Yesus yang dimuliakan, yang bisa kita lihat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 23, kita bersyukur kepadanya karena memberkati mereka yang ada dalam lingkaran pengaruh kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah rahasia perubahan doa Paulus. Doa adalah kunci pujian dan ucapan syukur. Paulus juga mengatakan bahwa ia tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini kita bisa lihat dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Bisa juga kita baca dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 3, pasal ayat yang keempat, lalu 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Apakah yang dimaksud dengan berdoa tanpa henti yang dikatakan yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17? Itu tidak bisa berarti bahwa kita selalu berlutut di hadapan Tuhan dalam doa, Bapak Ibu. Ini berarti jika diberkati oleh Tuhan, kita menjalani hidup dengan hati yang terbuka untuk hadirat dan kuasa Tuhan, mencari tanda untuk mengucap syukur kepadanya. Itu berarti kesiapan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan di hadirat Tuhan, untuk mencari nasihat ilahi saat kita mengalami liku-liku kehidupan. Itu berarti juga hidup di dalam pemisahan dengan Tuhan, tetapi dalam keterlibatan dengannya, selalu terbuka untuk tuntunan ilahi. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kita terlalu sering memandang doa sebagai percakapan yang tidak penting. Hanya sebuah tambahan yang dilakukan pada saat yang tidak menyusahkan. Kalau kita lihat, Paulus menggambarkan pandangan yang berbeda, Bapak Ibu. Paulus itu menganggap serius tugas berdoa bagi orang-orang percaya di Efesus. Berdoa baik melalui ucapan syukur untuk mereka yang bisa kita lihat dalam kitab Efesus pertama ayat 16, lalu kita bandingkan dengan Efesus 1 ayat 13 sampai 14, dan pergumulan bagi mereka. Efesus 1 ayat 17 sampai 23 kita bisa bandingkan dengan Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Baginya, Bapak Ibu, doa adalah tugas utama atau bahkan pusat dari iman Kristen. Ayat-ayat ini memberikan panggilan untuk berdoa, undangan bagi kita masing-masing untuk memahami pelayanan doa. Untuk memahami pelayanan doa kita sendiri dalam terang dedikasi Paulus untuk hal tersebut. Pertanyaannya, mengapa penting untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam doa atas apa yang seharusnya Anda syukuri? Tuhan memberkati kita. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca sedikit pelajaran sekolah Sabat ini. Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami dan membantu kami sehingga kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami, khususnya melalui pelajaran ini kami boleh dimotivasi, diingatkan kembali betapa pentingnya kami mengucap syukur di dalam doa setiap saat kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang mengajari kami untuk bagaimana kami menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami setiap harinya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami.
Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.